Halo semuanya, perkenalkan nama saya Friska Sisilia Fitrianti dengan NPM 23045010023. Di sini saya akan membuat video review artikel untuk memenuhi mata kuliah studi kelayakan. Yang pertama ada judul artikel yaitu Tourism Income Distribution in West Papua Province dengan penulis Oscar Tiku, Tetsuo Shimizu, dan Joni Hartono. Di sini termasuk dalam jurnal Analysis of Tourism Research Empirical Insight volume 3 dengan tahun terbit tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak distribusi pendapatan yang dipicu sektor pariwisata di Provinsi Papua Barat. Yang kedua ada mengukur efek ekonomi turunan pariwisata menggunakan Social Accounting Metric atau SAM. Dan yang terakhir ada menjelaskan bagaimana pengeluaran wisatawan yang mempengaruhi faktor produksi, rumah tangga, dan institusi. Nah, konteks penelitian ini adalah Papua Barat ini yang termasuk pada wilayah termiskin di Indonesia dan ketergantungan yang tinggi pada sektor ekstraktif, yaitu minyak dan gas. Yang kedua, ada pertumbuhan pariwisata yang mulai meningkat dalam satu dekade terakhir, dan penelitian ini penting dilakukan untuk melihat apakah pariwisata memberikan manfaat bagi kelompok yang berpenghasilan rendah. Variabel atau tema utama pada artikel ini adalah yang pertama adalah pengeluaran wisatawan yaitu domestik dan mancanegara. Yang kedua ada output sektor produksi. Yang ketiga distribusi pendapatan rumah tangga yaitu berdasarkan desil. Yang keempat ada faktor produksi yaitu tenaga kerja beragam kategori dan modal serta multiplier effect dan struktural path analysis. Teknik analisis yang digunakan adalah sum multiplier analysis yaitu untuk melihat pengaruh pengeluaran wisatawan pada berbagai akun ekonomi. Yang kedua ada multiplier recomposition yaitu untuk memisahkan efek initial injection, transfer effect, cross multiplier effect, serta circular effect. Dan yang ketiga ada structural path analysis yaitu menelusuri jalur distribusi ekonomi dari sektor pariwisata ke rumah tangga melalui faktor produksi. Temuan utama dalam artikel ini adalah satu, kontribusi pariwisata dalam perekonomian yaitu total kontribusi pariwisata ini mencapai 4,65 triliun rupiah. Yang kedua, dampak terbesar diterima oleh modal atau capital faktor sebesar 18,7%. Yang kedua adalah sektor yang paling diuntungkan dengan multiplier tinggi adalah livestock 9,3%, wholesale dan retail 8,1%, food services 7,6%, transportasi, serta fisheries 4,1%. Yang ketiga ada dampak terhadap rumah tangga. Yang pertama dampak terbesar pada rumah tangga terkaya adalah desil 10. Yang kedua dampak menurun seiring menurunnya tingkat pendapatan yaitu yang dapat memicu ketimpangan serta rumah tangga miskin atau desil 1 hanya menerima kurang lebih 4% dari total manfaat. Yang keempat adalah dampak pada tenaga kerja. Tenaga kerja yang paling diuntungkan adalah pekerja layanan dan penjualan. Yang kedua ada pekerja pertanian hanya menerima imbas jika terkait dengan akomodasi dan food service. Yang kelima, temuan paling penting soal pro-poor tourism. Dari dua sektor yang terbukti memberikan dampak paling besar pada kelompok miskin yaitu yang pertama adalah food service dengan jalur distribusi melalui sektor perikanan lalu pekerja pertanian. Yang kedua ada land and water transport yaitu jalur distribusi melalui pekerja produksi atau operator. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan mata kuliah studi kelayakan pariwisata. Yang pertama adalah analisis dampak ekonomi. Artikel ini sangat relevan dalam mengukur kelayakan ekonomi pariwisata melalui dampak distribusi pendapatan. Yang kedua adalah menilai apakah pariwisata ini mampu untuk mengurangi kemiskinan. Yang kedua adalah analisis sosial yaitu memberikan insight bagaimana dampak pariwisata tidak merata antara kelompok sosial serta mengidentifikasi celah kebijakan pada rumah tangga berpendapatan rendah. Yang ketiga adalah suatu destinasi dengan beberapa poin yang relevan yaitu strength adalah sektor makanan dan transportasi yang memberikan multiplier kuat. Yang kedua weakness yaitu ketimpangan pendapatan yang tinggi, opportunity pengembangan usaha lokal atau UMKM makanan, perikanan dan jasa transportasi, serta threat yaitu ketergantungan modal pada pihak luar. Yang keempat adalah keterkaitan dengan investasi pariwisata. Nah, sektor akomodasi ini terbukti paling menguntungkan bagi enterprise yaitu layak menjadi prioritas investasi. Keterkaitan dengan mata kuliah studi kelayakan pariwisata yang terakhir adalah kelayakan lingkungan sosial yaitu model SAM dapat digunakan untuk perencanaan yang adil dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Selanjutnya kelebihan artikel. Yang pertama adalah metode SAM ini sangat komprehensif
tentang menangkap seluruh arus ekonomi sehingga dapat mengukur dampak distribusi secara detail. Yang kedua adalah menggunakan data regional, yaitu yang jarang dilakukan di Indonesia, dan meningkatkan akurasi kebijakan daerah. Yang ketiga, analisis yang mendalam melalui structural path analysis ini menunjukkan jalur mana saja yang benar-benar menyalurkan manfaat. Dan yang terakhir adalah relevan untuk studi purpur tourism, yaitu memberikan bukti empiris kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis pariwisata. Selanjutnya, insight dan rekomendasi. Penerapan untuk destinasi di Indonesia adalah yang pertama adalah model SAM ini dapat diterapkan untuk daerah wisata lain seperti Labuan Bajo, Raja Ampat, Banyuwangi, dan untuk melihat apakah pariwisata ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Dan yang kedua adalah sektor food service dan transportasi lokal dapat dijadikan prioritas pengembangan UMKM karena terbukti prupur. Selanjutnya ada rekomendasi pengembangan destinasi, yaitu pemerintah daerah perlu memperkuat linkage pariwisata dengan perikanan lokal, pertanian lokal, dan UMKM kuliner, serta mendorong kebijakan redistribusi pendapatan dan pemberdayaan komunitas dalam rantai nilai pariwisata. Selanjutnya ada insight dan rekomendasi dengan poin ide penelitian lanjutan. Yang pertama ada mengembangkan SAM plus micro simulation untuk melihat dampak pada property gap dan property severity. Yang kedua adalah mengintegrasikan analisis lingkungan untuk melihat apakah pertumbuhan pariwisata berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah membandingkan dampak pariwisata domestik dengan mancanegara di daerah lain.